Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan saya Aldino dalam konten YouTube Aldino Kamarudin Santoso. Hari ini saya akan mencoba memberikan komentar tentang sesuatu yang lagi viral, lagi hangat-hangatnya dibahas, sesuatu yang mungkin memecahkan rekor dunia dalam pertandingan catur yang disaksikan oleh jutaan penonton live di YouTube, yaitu adalah salah satu yang sedang hangat dibicarakan netizen Indonesia, yaitu akun Dewa Kipas dan Gotham Chess yang lagi ada friksi atau sedikit ya bumbu-bumbu dalam dunia catur yang akhirnya menghangat, menyebabkan dibahas secara berminggu-minggu dan terakhir masuk ke ranah YouTube dan akhirnya membuat Om Deddy Corbuzier turun tangan untuk membuat suatu event yang ternyata menggegerkan dan ditonton oleh jutaan netizen. Pertandingan baru saja berakhir sore tadi, jadi hari ini Senin tanggal 22 Maret 2021. Pertandingan tadi jam 3 sore WIB dan di Wita jam 4. Saya agak terlambat nontonnya, udah jalan berapa menit, tapi paling tidak saya udah mengikuti juga, melihat, menonton secara langsung dan bagaimana permainan antara Bapak Dadang, sang Dewa Kipas di akun chess.com dan Grandmaster Iren yang akhirnya dimenangkan oleh Mbak Grandmaster, Mbak kok Grandmaster sih? Woman Master, WM atau apa tadi ya? Nah, Iren, Iren Grandmaster catur, ya benar Grandmaster. Ya, pokoknya Irene Sukandar adalah salah satu pecatur di Indonesia dari resmi ya, dari apa namanya? Asosiasi Catur Indonesia. Sedangkan Pak Dadang ini seolah-olah memang pecatur warungan gitu kan, warung kopi, pecatur pos-pos ronda dan sebagainya. Nah, saya kurang mengikuti kasusnya, tetapi hari ini saya mencoba mengikuti kasusnya lewat video-video yang ada di YouTube dan saya akan berkomentar dan memberikan pendapat saya mengenai kasus ini dan kronologisnya bagaimana. Ya kebetulan saya sebenarnya juga bukan orang yang ahli dalam catur. Saya adalah salah satu anggota UKM Catur Universitas Airlangga mulai tahun 2015 dan sekarang mungkin sudah sebagai anggota pasif atau sebagai warga catur yang mungkin untuk memberikan komentar karena saya juga pernah ikut dalam turnamen, pernah main catur warungan, belajar catur biasa sampai di buku, beli buku catur, saya bela-belain beli buku catur itu kan yang bekas-bekas yang murah itu karena ya namanya waktu itu masih belum punya modal banyak. Sampai akhirnya masuk ke dunia online, catur online dan tadinya juga game biasa. Saya mengikuti dunia catur dan sekarang ini lagi hangat ini. Kenapa ini? Ada apa sebenarnya ini kan? Oke, kita saksikan aja beberapa cuplikan atau beberapa yang sudah saya tonton. IG Master Corbuzier ya yang sedang hangat-hangatnya menjadi perbincangan karena baru saja melaksanakan pertandingan catur. Oke, di sini baru saja viral Dewa Kipas vs GM Irene Sukandar ya. Saya kurang tahu sekarang GM atau IWM ya. Entah pokoknya master gitulah ya, lupa tadi. Ini ada Dewa Kipas di mungkin setelah pertandingan dan ini masuk ke International Chess Federation ini 1.250.000. Jadi asosiasi catur dunia ini seolah-olah memberikan apresiasi atau memberikan apa namanya perhatian ya terhadap Indonesia ini ya. Oke. Oke, pertama setelah pertandingan, oke kita udah tahu semua skornya ketika akan menonton video di YouTube itu dimenangkan oleh Mbak Mbak Iren dengan skor 3-0 alias bertanding 3 kali dan ketiga-tiganya dimenangkan oleh Iren gitu kan. Nah, kita lihat dulu. Oke, kita pertama saya tadi nonton live di YouTube tadi sore gitu kan. Sekarang udah mencapai 4 juta pertandingan. Nah, di sini saya menonton dan akhirnya kita langsung fokus ke pertandingan. Ini juga kebetulan dikomentatori oleh orang-orang catur juga ya. GM Susanto dan satunya ya ini yang menarik perhatian kita semua IWM ya, Chelsea. Ini saya juga baru tahu dia dari Balikpapan dan masih muda. Menarik sekali lah. Oke, kita lihat. Oke.
Pertandingan pertama saya akan memberikan komentar bahwa di sini terjadi blunder yang sangat fatal, fatal sekali dilakukan oleh Pak Dadang, yang mana memberikan salah satu bidaknya ya, dan terutama bidaknya itu adalah perwira yang secara kualitas itu tinggi. Cuma-cuma. Dalam permainan catur, kalau sudah seperti itu seolah-olah itu adalah blunder yang tidak bisa dimaafkan ya. Walaupun memang masih ada peluang untuk berbalik unggul. Kalau di olahraga kita kenal comeback gitu kan. Kalau di sepak bola kalah 1-0, kalah 2-0 masih bisa membalas 3-2 dan sebagainya. Dalam catur pun demikian. Kita mungkin kalah 1 perwira tapi menang posisi atau posisi catur kita lebih bagus gitu kan. Tapi ini sepertinya memang saya rasa sih ya, menurut saya ini adalah Pak Dadangnya demam panggung gitu kan. Karena disaksikan jutaan orang dan pertama kalinya mungkin live beliau orang biasa ya, orang-orang yang jarang tampil di media sosial, media massa harus berhadapan dengan grandmaster gitu kan, orang dari persatuan catur gitu kan. Cewek lagi gitu kan, terus mungkin ya seperti itu. Kemungkinan grogi gitu kan. Karena dari partai ini secara pembukaan opening itu tidak ada masalah, tapi di tengah-tengah itu ternyata melakukan blunder yang sangat fatal gitu kan. Oke, sebelum pertandingan ada beberapa peraturan dalam pertandingan catur live atau offline ya. Jadi ada pertandingan catur itu macam-macam, ada yang 10 menit, 15 menit, 20 menit, 25, macam-macam. Ada yang catur klasik tanpa waktu alias sehari 2 hari bisa jadi. Tapi ini karena memang waktunya terbatas, akhirnya dipakailah 10 menit. Artinya masing-masing pemain mempunyai waktu pikir 10 menit. Nah, misalkan, nah seperti itu ya. Dan itu juga mempengaruhi kemenangan, karena itu juga salah satu faktor. Misalkan waktu kita habis untuk main, kita bisa dinyatakan kalah walaupun kita menang bidak banyak gitulah. Seperti itu. Mungkin bagi yang baru ya, karena memang kompleks sekali permainan catur ini. Entah jalankan buah atau entah peraturan. Walaupun kita simple, cuma mindah-mindah kayu dan sebagainya gitu kan. Tapi ternyata peraturannya begitu banyak, bahkan untuk sekelas level internasional, apalagi gitu kan, lebih banyak lagi peraturan, lebih ribet dan memang teliti. Baik, di sini ada salah satu kesalahan fatal adalah pada momen-momen di mana Pak Dadang memindahkan peluncur atau gajah ya, disebutnya kalau bahasa Indonesia, kalau bahasa Jawanya cuncung. Nah itu mindahkannya kayak entah perhitungannya kurang ya, tadi saya rasa cuma grogi aja. Karena openingnya masih bagus dan kebetulan komentatornya ini Grandmaster, dua-duanya juga bilangnya ini openingnya udah bagus, cuma di tengah-tengah memang mengalami kesulitan. Oke, 1-0 untuk Irene gitu kan, GM Irene. Lanjut pada pertandingan kedua di mana posisi bidak berubah. Awalnya Pak Dadang memegang hitam, Irene putih. Pada permainan catur, untuk yang pegang bidak putih itu biasanya cenderung menyerang. Ayah saya bilang putih nyerang, putih ambil inisiatif, jalan duluan, pegang tempo. Hitam bertahan. Bagaimana caranya santai dulu, slow dulu melihat pergerakan lawan. Terus ya kita lihat dulu pergerakan langkahnya, kita bangun kondisi yang stabil, yang jangan sampai keserang gitu lah, hitam lah. Pak Dadang pada pertandingan pertama hitam dan kalah karena Iren mainnya cepat, agresif dan sebagainya gitu kan. Dan akhirnya kewalahan, pertahanannya sangat didobrak dan sebagainya. Pada pertandingan kedua, kini berbalik, Pak Dadang memakai bidak putih, sedangkan Iren bidak hitam. Dan pertandingan kedua ini saya rasa yang lebih menunjukkan hampir keseimbangan antara keduanya. Oke, di sini kita lihat ya, Pak Dadang putih dan Iren hitam. Menurut saya ini yang lebih menunjukkan kualitas yang mendekati atau ya seperti itulah. Kalau nggak bisa dibilang sama, ini nggak bisa sama juga sih karena ternyata juga ada keteledoran dan sebagainya. Tapi paling tidak mendekati pertandingan bahwa Grandmaster pun dibuat kesulitan oleh orang-orang warung gitu, orang-orang kampung biasa belum nggak ikut federasi gitu loh. Grandmaster wanita dibuat babak tengah pun berpikir lama gitu sampai kalau nggak salah waktunya sisa 3 menit.
Artinya Pak Dadang bisa memaksakan waktu pikir yang panjang sekali bagi GM Iren untuk memikirkan langkah demi langkah sampai akhirnya Pak Dadang pun di sini terjadi kesalahan yang juga mungkin fatal ya. Pertahanan putih pun roboh karena ada bidaknya tadi yang kata dari GM adalah satu kuda tadi adalah hanya satu langkah aja itu yang bisa dilakukan. Tapi Pak Dadang tidak melakukan itu, akhirnya buang-buang waktu dan yang tadinya Pak Dadang unggul waktu disamakan oleh Iren ini tadi. Sampai akhirnya Pak Dadang pun salah langkah lagi dan gagal lagi gitu kan untuk pertandingan kedua gitu kan. Tapi di sini saya apresiasi sudah mulai kentara ya, mungkin kemampuan Pak Dadang ini kedua ini baru lebih tenang mungkin ya setelah yang pertama tadi tegang dan sebagainya gitu kan. Dan lanjut pertandingan ketiga, entah gimana caranya Pak Dadang sudah mulai kewalahan mungkin atau capek atau mungkin sudah beliau katanya memang terbiasa main online yang mana main online itu pressure atau tekanannya berbeda. Saya pernah merasakan pertandingan langsung ya di beberapa turnamen catur antar mahasiswa kampus itu tegang banget itu kan. Saya setim isi 4 orang. Jadi kalau ini menang, ini menang 3-0 menang berarti sudah dipastikan tim kita menang. Tapi kalau ini menang, kita ini kayak beban supaya kita harus menang. Tapi kalau kita kalah, oke terakhir ini lebih beban lagi supaya kita bagaimana caranya menang. Atau kalau ini kalah, oke 2 sama. Nah ini Pak Dadang ini pertandingan ketiga, bagaimana Iren cuma butuh 1 kemenangan lagi untuk mengunci kemenangan total gitu kan. Ini total pertandingan ada 4, yang mana pertandingan 1 sama 2 sudah dimenangkan oleh GM Iren gitu kan. Tinggal yang ketiga, bagaimana ini memenangkan. Nah, ternyata memang yang ketiga pun ya Pak Dadang masih anti klimaks mungkin ya, karena yang ketiga ini pun ketika Pak Dadang kembali memegang bidak hitam, itu sebenarnya sudah imbang, tetapi kembali lagi blunder seperti pertandingan pertama pun kembali dilakukan. Dan memberikan, kalau nggak salah yang ketiga ini, memberikan secara cuma-cuma pula kalau nggak salah bidaknya tadi. Kalau nggak salah ya, lupa saya sedikit lupa, diulang lagi mungkin. Atau memberikan posisi yang enak bagi Iren untuk melangkah kalau nggak salah. Jadi memberikan jalur terbuka si Iren untuk leluasa mengobrak-abrik pertahanan dan sebagainya. Oke. Sampai akhirnya pertandingan 4 pun tidak dimainkan karena Pak Dadang pun sudah 3 kali dan sebagainya. Namun ini pertandingan catur bukan sekedar menang dan kalah. Di sini ada banyak faktor-faktor, ada banyak bidang-bidang sub-sub lain yang kita gali, kita pelajari bersama. Di mana Pak Dadang ini, saya penasaran ini seperti apa sih? Oke, barulah saya akhirnya melihat podcast-podcast yang sebelumnya ada di Om Deddy untuk melihat keterangan-keterangan gitu kan. Oke, saya awali dengan menonton podcast Gotham Chess eksklusif klarifikasi Iren Grandmaster Catur dan Gotham Chess sendiri itu ya. Itu yang jelasin bahwa Gotham ini nggak terima karena dia kalah melihat langkahnya Pak Dadang ini seolah-olah nge-cheat atau pakai engine, pakai mesin. Kita tahu ya, catur itu adalah olahraga yang dengan pikiran, dengan tiap langkahnya sudah baku. Langkah kuda L, langkah pion maju, langkah raja cuma 1 langkah, benteng lurus dan sebagainya. Nah, dari situ seiring dengan berjalannya teknologi, orang mengembangkan adanya mesin kecerdasan buatan. Sehingga ada yang namanya mod atau engine atau apa sih semacam kayak aplikasi mesin bawaan itu kan, mesin pintar untuk menganalisis langkah lah. Grandmaster Iren dan Gotham Chess yaitu Levy di Amerika Serikat sana seolah-olah nggak percaya bahwa Pak Dadang ini adalah manusia normal yang bermain catur karena langkah akurasinya yaitu mencapai 95% atau 90% ke atas itu nggak mungkin katanya manusia normal seperti itu. Sehingga Pak Dadang ini nge-cheat waktu main. Buktinya apa loh? Waktu mikirnya misalkan dari langkah terakhirnya musuh sama langkahnya Pak Dadang itu cepat sekali Pak Dadang. Seolah-olah itu sudah ditebak bahwa langkahnya seperti itu. Bahkan mungkin 2-3 kali ke depan sudah tahu Pak Dadang langkahnya lah. Itu seolah-olah kayak gambaran lawan mesin gitu kan. Padahal kita tahu manusia punya perasaan, punya faktor X atau faktor feeling, faktor mikir, waktu pikir dan sebagainya gitu kan. Sehingga tidak mungkin menurut Grandmaster, menurut
orang yang sudah lama bermain catur di federasi, yang sudah paham teori catur dan sebagainya, nggak mungkin gitu kan. Dan ini juga kesalahpahaman netizen gitu kan. Netizen menganggap bahwa Mas Levi Gotham Chess ini adalah orang yang iri, orang yang nggak mau kalah, akhirnya nutup akunnya Pak Dadang. Padahal nggak gitu ceritanya gitu loh. Ceritanya itu si Levi ini kayak kok bisa gitu sih gitu kan, ngelapor ke chess.com. Apakah benar Pak Dadang itu pakai cheat atau enggak gitu loh lah. Yang nutup chess.com karena chess.com berdasarkan algoritma gitu loh, berdasarkan ada tim kayak datasemen khusus untuk menangani masalah kecurangan dalam permainan gitu loh. Dan akhirnya ditutup gara-gara ya curang, mungkin kelihatan curang menurut chess.com gitu kan. Nah, kok malah yang diserang Levi ya memang mungkin dia juga mungkin juga merasa kok aneh ya, kok aku dikalahkan ya bisa jadi, tapi kan yang berhak menutup akun itu bukan karena report rame-rame, ini bukan Instagram ya, yang kalau direport rame-rame akunnya tertutup kayak akunnya badminton yang luar negeri sana gitu. Ini beda, chess.com ini aplikasi sistem website yang mana ada timnya yang nutup karena apa? Kecurangan, melanggar fair play itu, bukan karena direpot rame-rame gitu loh. Nah, ini orang Indonesia ini salah kaprah atau netizen yang nyerang ini salah kaprah gitu kan. Oke, termasuk Iren ini juga mempermasalahkan. Oke, setelah itu saya lanjut menonton dari versi Dewa Kipas. Apakah iya dia itu di sini menggunakan cheat gitu kan? Bagaimana klarifikasinya? Ternyata ini ada anaknya. Di sini anaknya bilang bahwa bapaknya ini gaptek. Bapaknya ini cuma tadinya main catur di game biasa aplikasi sampai akhirnya bapaknya tahu dibilangi anaknya juga bahwa oh ada Pak ini aplikasi chess.com lawannya lawan-lawan online itu kan. Nah, akhirnya main-main hampir tiap hari main dan cuma memang ada bukti yang membuat si bapak ini belajarnya dari mana lah. Buktinya adalah buku yang ini ya di mejanya Om Deddy ini ada buku yang isinya catatan pergerakan. Bagus sekali sih dan memang telaten sekali ya nyatet langkah demi langkah untuk dipelajari gitu. Misalkan kita bisa belajar juga kok misalkan kalau kita majuin kuda ke langkah ini, kira-kira jawabannya apa? Itu ternyata memang ada semua. Dan itu bisa dipelajari, bisa dihafal kalau ada waktu dan sebagainya. Makanya sampai ada sekolah catur, ada pelatnas catur dan sebagainya. Kan memang secara teori bisa dipelajari walaupun ada yang otodidak, ada yang ikut jalur formal gitu kan. Nah, menurut penjelasan di sini tidak ada cheat engine itu nggak tahu apa itu kan. Kita main-main biasa ya main-main biasa. Kenapa kok ratingnya naik cepat ya? Karena kita sering main aja gitu kan. Kita sering main lawan ini dicatat langkahnya yang benar gimana, catat. Kita tanding lagi catat, catat. Seperti itu menurut Dewa Kipas dan anaknya. Menurut Pak Dadang dan anaknya ini seperti ini. Tidak ada kecurangan dan sebagainya. Sampai akhirnya saya melihat lagi, nonton lagi. Oke, Dewa Kipas tantang Grandmaster Catur. Ini karena mungkin sakit hati, kalau nggak salah karena pernyataan tadi Grandmaster Iren karena tidak ada pendekar turun dari gunung gitu kan. Tiba-tiba hebat itu enggak. Catur ini olahraga yang ada teorinya, ada latihannya, ada pelatnasnya gitu kan. Tidak ada orang tiba-tiba muncul dengan kekuatan yang luar biasa gitu kan, dengan kekuatan daya pikir yang luar biasa. Walaupun sejarah mencatat memang ada orang-orang yang seperti itu. Makanya tadi bilang Grandmaster pun juga nggak bisa memastikan. Dia hanya bilang 95% dia meragukan si Pak Dadang. Tapi 5% mungkin dia masih yakin bahwa masih ada orang di luar sana yang hebat tanpa masuk federasi gitu kan. Nah karena ini levelnya udah Grandmaster dan dia pecatur ini adalah olahraga profesional yang mana namanya profesional itu ya kita bekerja ya ada kompensasinya gitu kan. Kita bekerja dan Grandmaster Iren dan semua orang-orang percasi, orang catur federasi ini punya kompetensi, punya keahlian yang mana itu latihan bertahun-tahun dan sebagainya. Artinya ada kompensasi lah. Mungkin waktu itu, waktu tantangan ini tidak diiyakan karena ya saya tahu itu nggak cocok kontraknya, bayaran dan sebagainya. Sampai akhirnya pun Om Deddy berhasil membuktikan bahwa ini adalah event turnamen catur persahabatan dengan hadiah terbesar se-Indonesia sejarah mencatat itu hadiahnya paling besar itu 300 juta dan 200 juta dan 100 juta kalau nggak salah ya, 300 juta totalnya. Dan ini belum saya tonton, klarifikasi Dewa Kipas berhasil kalahkan Gotham Chess, belum saya tonton dan saya tadi nonton kalau nggak salah, ini terakhir saya tadi nonton ini sampai selesai ini
menurut analisis Catur Talk Indonesia. Jadi ini adalah kumpulan orang-orang yang hobi catur dan akhirnya main ke YouTube dan di grup Facebook mungkin sudah ramai juga Facebook orang catur gitu kan. Di sini saya melihat langkah-langkah dari Pak Dadang atau Dewa Kipas waktu melawan Gotham Chess. Di sini akhirnya setelah nonton video ini saya akhirnya berpendapat bahwa Pak Dadang pun sepertinya tidak nge-cheat atau tidak pakai engine. Kenapa? Karena di situ juga Pak Dadang melakukan langkah-langkah yang keliru menurut engine atau menurut aplikasi kecerdasan buatan catur. Kebetulan tapi pakainya Stockfish ya, karena memang ada banyak sekali kecerdasan buatan algoritma catur tersebut. Nah, ini Catur Talk ini membahasnya melalui Stockfish. Dan memang Pak Dadang pun melakukan kesalahan kok, beberapa kesalahan di sini. Tetapi Gotham Chess lebih banyak melakukan kesalahan sehingga Gotham Chess kalah gitu kan. Walaupun Gotham Chess mempertanyakan, itu Pak Dadang kok antara langkahnya kok cepat sekali, seolah-olah dia udah tahu gitu kan. Dan sebagainya lah. Ternyata menurut pendapat saya ya, ini kalian bisa berbeda pendapat dan sebagainya. Enggak, Pak Dadang kayaknya enggak pakai di sini pertandingan ini, enggak pakai. Karena sama-sama melakukan kesalahan kok, ada blunder-blundernya juga kok. Ada langkah yang harusnya yang benar itu gimana biar cepat menang, tapi salah langkah juga. Termasuk si Gotham Chess, tapi Gotham Chess lebih banyak melakukan kesalahan sehingga kalah dia lah. Oke, dari sini akhirnya saya berkesimpulan bahwa ya Pak Dadang mungkin adalah orang yang telaten ya. Levelnya maksudnya mainnya seringnya di kampung-kampung atau di ya nggak termasuk atau terlibat dalam federasi gitu kan. Iren atau orang-orang Percasi itu adalah orang-orang profesional di bidang catur yang memang bekerja atau mengabdikan diri di dunia catur. Kalau Pak Dadang sebenarnya sekedar mengisi waktu luang, walaupun waktu luang tersebut katanya curi-curi ya dari istrinya. Dan memang bisa kok melakukan catur online di mana saja gitu kan. Dan karena bisa di mana saja, memang rawan sekali untuk melakukan kecurangan dan sebagainya gitu kan. Walaupun memang harusnya kalau kita berolahraga memang fair play dan sebagainya kan. Tapi saya rasa pertandingan live tadi membuktikan bahwa Grandmaster tetaplah seseorang yang belajar bertahun-tahun secara teori, mungkin mental juga lah, ini juga mental yang seringkali luput dalam olahraga, dalam pertandingan online itu nggak ada mental. Kalau online kan santai gitu kan. Kalau koneksi lancar, nyantai gitu kan. Tapi koneksi patah-patah barulah kita panik gitu kan. Tapi kalau pertandingan langsung live itu mental berbicara. Di situ GM Iren lebih tenang. Pak Dadang mungkin tegang dan sebagainya, akhirnya langkahnya kacau dan sebagainya. Saya rasa Pak Dadang bukan orang yang mengakali sesuatu ya. Terkecuali terakhir ini adalah kesimpulan, jangan-jangan ini semua settingan supaya olahraga catur menjadi mendunia, pecatur Indonesia menjadi lebih terkenal lagi, alias ini sudah disetting supaya terjadi gejolak seperti itu. Bisa jadi seperti itu karena ada orang-orang pengen yang membuat skenario gitu kan. Misalkan untuk artis gitu kan. Kebetulan mungkin ini Pak Dadang adalah seseorang aktor yang mungkin bisa jadi seperti itu juga. Karena ya kita tidak tahu yang sebenarnya sebelum benar-benar melakukan investigasi, tapi dari penuturan saya dalam menonton video-video YouTube, podcast dan sebagainya tadi, terutama dalam analisis caturnya Pak Dadang ketika melawan Gotham Chess, itu saya rasa Pak Dadang tidak melakukan cheat karena dia juga salah. Dia juga blunder gitu loh. Waktu tanding lawan Iran, apalagi blundernya lebih banyak gitu kan. Jadi Pak Dadang ini biasa, terus kok ratingnya bisa tinggi gimana? Ya karena itu juga bukan turnamen yang diikuti Pak Dadang di chess.com, alias dia random aja nantang orang, dia lawan orang siapapun. Dan memang ketika tanding random seperti itu sebenarnya tidak ada aturan resmi ketika main catur nggak boleh lihat Google, itu nggak ada. Kecuali turnamen ya, turnamen yang harus ada kamera di mana-mana. Lah itu yang dibilang oleh Grandmaster gitu kan. Ketika turnamen asli online itu nggak boleh hanya sekedar gambar caturnya aja, harus ada kamera yang memantau bahwa dia tidak pakai cheat, dia tidak pakai notasi yang langkah-langkah yang sudah di teori atau kayak kecerpean itu tidak. Pak Dadang saya rasa pemain normal, dia mungkin sering main ya karena mencatat langkahnya tadi itu sudah dipelajari. Bisa jadi Pak Dadang ini cepat menghafal gitu kan. Secara online gitu kan.
Ya memang, tapi ketika offline secara langsung ya mentalnya dia bisa jadi berbeda dan memang kemampuannya untuk level Grandmaster mungkin belum. Bagaimana dengan akun chess dan sebagainya lah, itu biar urusannya chess.com dan saya rasa di sini kita mendapatkan hiburan bahwa olahraga catur ada sejarahnya, ada komplikasinya, ada ruwetnya, ada aturan-aturannya dan sekarang merambah ke teknologi ya seperti itu gitu kan. Oke, sekian dari saya dengan konten react atau komentar terhadap yang sekarang lagi viral dan kebetulan saya pengen aja mencurahkan pendapat saya dalam video ini. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan. Apabila ada kritik dan saran silakan disampaikan di kolom komentar maupun di sosial media saya. Sampai jumpa di konten berikutnya. Dadah.